lupa masa lalu lu. Pembagian kerja apa? Gila lu bang, lihat permainan apa kalian ini? Enggak, gua nggak ngerti. Gua nggak ngerti. Gua nggak mau ngerti kenapa lu pendiam sekarang. Mulut lu mana? Dulu nggak dibayar rakyat, lu bicara sekarang dibayar rakyat lu diam. Pasti bayar. Nggak ada. Bang, ini pertanyaan saya pamungkas. Ketika nanti berkesempatan bertemu dengan Bang Budiman Sujatmiko, yang ingin Abang tanyakan apa Bang kira-kira? Sama Budiman? Nah. Kenapa lu gitu, Bud? Enggak apa, begini. Saya tidak setuju pendapatmu. Tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Tapi jangan salah, saya sampai dalam posisi ini tidak sendirian. Ada banyak orang yang berkorban untuk ide-ide itu, untuk situasi yang kita dapatkan hari ini. Tapi benar ya, Abang menerima banyak kekecewaan dari mantan aktivis 1998 terkait dengan sikapnya Budiman Sujatmiko yang menemui Ya kan kita Prabowo. bisa browsing di media. Berapa banyak mereka konferensi pers, mereka lihat di sosial media bagaimana mereka mengungkapkannya, itu kan banyak. Ya. Belum yang ngomong langsung sama saya kan banyak. Yang ngomong langsung ke Abang rata-rata karena apa? Kekecewaannya itu reasoningnya apa Bang? Yang langsung ke Abang? Ya banyak ya, kenapa? Oh, oke. Kenapa? Ada banyak peristiwa yang belum terungkap gitu loh. Yang kemudian harus dijelaskan oleh negara. Dan pengakuan bahwa itu adalah pelanggaran HAM berat sudah diakui oleh negara kan. 1 dari 12 pelanggaran HAM berat itu. Kita selesaikan dulu dong pengungkapannya. Karena masih ada yang nggak kembali kan? Loh, iya dong. Begini, ada peristiwa saat itu kalau tidak salah 189 perempuan diperkosa dalam 1 hari, diperkosa massal di Jakarta ini, dan sampai 25 tahun tidak ada pelakunya. Ada ratusan orang meninggal terbakar di Klender, di Mall Klender, dan sampai hari ini tidak ada pelakunya. Ada kemudian sekian banyak gedung terbakar. Ada kerusuhan luar biasa di berbagai kota serentak. Dalam waktu yang relatif bersamaan. Tidak ada pelakunya. Ada sekian banyak korban penculikan. Tidak ada pelakunya. Lalu kita mau jadi negara apa gitu loh. Ya. Ada peristiwa kejahatan luar biasa. Yang kemudian negara tidak sanggup membongkarnya selama 25 tahun. Kalau saya bicara ini dendam bukan. Ini untuk kebaikan kita di masa depan. Ya. Bagaimana mencegah agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari, sampaikan terus pada rakyat. Itu ya. Iya. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi ngobrol kita tidak terlalu panjang, tapi kita bisa mendapatkan insight dari Bang Adian Napitupulu. Nah, kenapa Jokowi berani memberikan izin anaknya jadi cawapres itu? Padahal pasti sudah tahu dong risikonya. Baik, saya kira secara hipotetis gampang saya menjawab. Ya kekuasaan itu kan enak gitu kan. Karena begini ceritanya, dulu kan beberapa menteri lah, kita jujur aja mengatakan bahwa 3 periode, termasuk LBP yang mengatakan itu 3 periode. Menteri investasi juga mengatakan saya yang salah, kan begitu. Itu juga kalau kita kritisasi, masa dia mengaku salah dalam konteks ini, padahal katanya kan dia lebih dulu, dia mengatakan itu. Masa LBP mengikuti anak buahnya tanda kutip? Artinya saya katakan lagi bahwa 3 periode itu sebagai produk sosial juga, begitu ya. Nah, kemudian adalah bahwa kalau kita lihat ini 3 periode gitu ya, baru kemudian muncul isu tentang perpanjangan. Baru muncul kemudian keputusan MK dengan ada yang melaporkan. Nah, kalau kita lihat benang merahnya. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, baru saya juga melihat ini ya, cuplikan video sebelumnya. Ternyata Bung Adian Napitupulu sempat sangat emosi ya kepada Bung Budiman Sujatmiko. Ya, ini salah satu aktivis yang keras juga nih, yang 2 ini ya, di masa lalu ya, aktivis 98. Kalau saya pernah menonton film dokumenter ya, pada masa lalu di tahun 98, Budiman Sujatmiko ini katanya
sempat saja hampir ditahan ya. Tapi untungnya ada bentrokan, perlawanan itu makin keras sehingga Bung Budiman dilepaskan kalau nggak salah pada saat itu ya. Dan luar biasa sih sebetulnya para pejuang aktivis ini. Nah, tadi Bung Adian juga sempat semacam emosi pada cuplikan video sebelumnya, dan juga tadi disampaikan pada pada diskusi ya, bahwa apa yang ingin Bung Adian katakan ketika bertemu dengan Budiman Sujatmiko misalnya. Ya paling mengatakan ya, lu kenapa jadi begitu lu? Nah, paling gitu aja sih ya. Ya nggak mesti yang ribut-ribut juga sebetulnya. Tapi memang pada situasi ini banyak aktivis 98 yang sudah tidak jadi dirinya sendiri lagi gitu ya. Demi kepentingan-kepentingan itu banyak sebetulnya. Ada yang karena sudah dapat jabatan jadi memuji-memuji, memuja-memuja dan macam-macam lah itu ya. Tapi saya nggak sebutkan orangnya ya. Tapi banyak seperti itu. Tapi nggak semua. Ada yang konsisten juga, ada yang ya goyang juga untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, tapi saya karena nggak terlalu paham ya terkait masa lalu ini, ya maklum saja, kita kan lahir 2000-an ya sebagai anak-anak muda, tetapi saya tahu sedikit demi sedikit ya bagaimana zaman Orde Baru, kerasnya perjuangan aktivis 98, tidak hanya 98 saja, tetapi di tahun-tahun sebelumnya juga sudah sangat keras perjuangan itu, berdarah-darah, dipukuli, dan seterusnya. Dan kita sangat patut bersyukur karena ada perjuangan semacam itu, kita bangkit dari zaman Orde Baru menuju reformasi, dan inilah pembentukan demokrasi di Indonesia tanpa ada lagi tindakan kekerasan, intimidasi, dan seterusnya dari aparatur negara. Nah, kalau saya melihat misalnya dari Bang Mulyoto, nah di sini beliau menyebutkan matur suhun sangat ya Mas Adian atas dedikasi tinggi dan integritas Anda terhadap tatanan kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Semoga sehat selalu dan semakin kuat semangat bermanfaat bagi warga bangsa Indonesia sampai kapanpun. Saya bangga menjadi relawan yang terpanggil untuk mendukung Bang Adian yang tulus selalu berkomitmen memperjuangkan aspirasi rakyat bawah. Terima kasih Bang Adian, engkau pejuang sejati. Mantap sekali Bang Adian, hal seperti ini tak pernah terbetik di pikiran aktivis-aktivis bangsa ini karena sudah dapat kedudukan dan jabatan. Bangsa ini tidak ada duanya di dunia ini dalam segala hal keburukannya. Mantap Adian, tetap konsisten dan tidak melupakan perjalanan sejarah. Bung Adian, engkau punya hati yang sangat teguh dan sangat menghormati perjuangan aktivis 98 yang rela mengorbankan segalanya demi tercapainya demokrasi di NKRI. Salut-salut Bung. Yang jelas Bung Adian sangat berkelas, berani politikus, ulung, konsisten, ngomong dengan data fakta di lapangan, bukan hanya omong-omong belaka. Adian Apitupulu, kau pahlawan bangsa yang sesungguhnya, tidak seperti Ono yang plan-plan, ya semoga selalu sehat. Bung Adian, kebenaran harus disampaikan demi sejarah perjalanan bangsa. Pejuang tetap pejuang, sampah ya sampah ya. Anggota DPR yang selalu di hati rakyat, makanya dia selalu terpilih menjadi anggota DPR. Pernah ditawari jadi menteri oleh Jokowi, tapi dia menolak dengan halus. Ya, salut banget ya, di tengah-tengah banyak orang yang berebut ingin jadi menteri, Bung Adian malah menolak tuh. Ini orang yang satu ini saya sangat luar biasa ya, bagi saya dia punya nilai. Ya, punya nilai yang juga menurut saya tidak gampang disetir. Gak gampang terpengaruh ya. Ini luar biasa sosok Bung Adian Apitupulu ini. Ya, makanya terpilih terus tuh jadi anggota DPR sudah 3 kali berturut-turut ya, kalau nggak salah tuh. 3 periode ya, DPR 3 periode bisa katanya. Kalau presiden nggak bisa. Kalau saya juga melihat kalau ada komisi di rapat ya, anggota dewan, beliau kan di komisi 5 kalau nggak salah ya. Itu keras juga tuh beliau, kadang-kadang kalau ada menteri menyampaikan ini itu dan macam-macam, keras juga tuh menyoroti ya, menanggapi. Sejak lahir saya sudah menjadi simpatisan PDI Perjuangan, menjadi PDIP. Lanjut Bang Adian Apitupulu, saya selalu dukung Anda walau saya Wong Jowo. Dari info yang saya tahu, Adian pernah menolak jabatan menteri yang diberikan Jokowi di 2014.
Menurut pengakuan Opung Panda Nababan, Bang Adian pernah bersih tegang dengan Luhut karena dilarang ketemu Jokowi. Padahal dia ingin menyampaikan kritik tentang kebijakan dan juga memberitahu Jokowi persoalan di masyarakat. Ya itu pernah tuh saya dengar juga di podcast tuh Opung Panda Nababan. Pernah sampai debat ribut ya dengan Bung Luhut Binsar Panjaitan. Bung Adian ini memang nggak takut sama sekali gitu ya, nggak takut ya, memang ngeri juga nih lihat orang ini ya. Budiman Sujatmiko demi jabatan dia menjual mayat-mayat teman-temannya para aktivis 98 khususnya yang tergabung di SMID Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi, PRD Partai Rakyat Demokratik, organisasi yang pernah dipimpinnya. Berapa banyak teman-temannya yang jadi korban keganasan pemerintah Orde Baru dan 13 orang yang hilang sampai saat ini belum ditemukan keberadaannya. Karena manisnya kekuasaan dan jabatan sampai pada jadi penjilat dan pengkhianat partai. Adian jiwa aktivis sejati, Budiman memang penjilat kalau ngomong kayak paling benar. Budiman sudah menjual idealismenya demi kedudukan dan hedonisme. Menyesal pernah pilih Budiman di Dapil Miskin Jatim 8 2 kali, ternyata pengkhianat juga. Sayang saat ini hanya ada beberapa gelintir orang macam Adian Apitupulu, sesama aktivis 98. Saya nggak nyangka orang macam Budiman bisa berbalik arah 180 derajat. Usulkan sama Pak Wowo, Kaisang dijadikan menteri sekalian biar keluarga Mulyo ya. Setiap mendengar momen Adian Apitupulu bangga dan salut, tidak tergiur dengan jabatan. Teguh pendirian, kalau banyak Adian-Adian yang lain, negara akan maju. Seorang Adian bukan levelnya Budiman Sujatmiko. Dari segi akhlak dan adab, biarpun Adian ditawari jadi menteri oleh Jokowi, waktu itu sampai sekarang tidak mau. Lah, Budiman sejak awal ikut PDIP, inginnya jabatan menteri sama seperti Marwar Sirait. Sekarang Budiman Sujatmiko menikmati kekuasaan dalam penantiannya yang lama. Masalah pengungkapan kasus 98 baginya itu sudah berlalu dan forget it ya. Salam sehat dan bahagia Bang Adian, jangan kendor agar anak-anak generasi itu tahu apa yang terjadi dulu, dan salam sehat walafiat buat insan kamisan yang belum mendapat keadilan. Dulu gue respon banget sama si Budiman, gak sangka dia seorang penjilat. Amit-amit Budiman, kok you bisa berubah jadi seorang penjilat? Haruslah begitu Bang Adian, tetap dalam pendirian membela yang benar. Semoga panjang umur agar dapat melihat siapa teman abang brilian, asli atau hanya pecahan kaca saja. Keselnya banget Bang Adian, kenapa kebanyakan dari kita mengidap insomnia? Keluar-keluar saat berjuang katanya demi bangsa, tapi begitu kepentingan pribadinya tidak terpenuhi, apapun yang diperjuangkan demi bangsa terlupakan. Rakyat pemilih mesti jeli memilih dan memilah dan memilih. Kita rakyat kecil jangan terbuai janji-janji manis. Mari bersatu untuk mendukung siapapun yang berjuang demi bangsa. Namun pertanyaannya, masih adakah Bang Adian mesti buat partai Bang? Jujur saya juga kecewa tidak adanya partai yang berjuang demi bangsa. Sering sekali saya pribadi kecewa, termaksud partai di mana Bang Adian berada. Saya tunggu Bang Adian membuat partai untuk melawan partai yang ada sekarang ini. Jadi banyak sekali komentar negatif juga kepada Bung Budiman Sujatmiko terhadap Bung Adian Apitupulu. Nampaknya sangat banyak komentar yang positif. Dan sangat luar biasa sekali perjuangan-perjuangan yang telah dilakukan pada masa lalu. Mungkin teman-teman ada pandangan penilaian lainnya, boleh silahkan sampaikan di video ini. Terima kasih, saya ucapkan salam NKRI, harga mati.